Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu melalui virtual ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan, bahkan Engkau mengumpulkan kami, mempersekutukan kami melalui virtual ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu memahami firman-Mu, dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Imamat 18 ayat yang keempat. Imamat 18 ayat yang keempat, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel di dalam teks kita ini telah dipengaruhi oleh budaya yang buruk di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dengan gaya atau pola hidup yang dimiliki masyarakat Mesir pada saat itu. Oleh karena itu, Tuhan memanggil mereka supaya mereka bisa berbalik, supaya mereka bisa bertobat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan terus mengajak mereka, itulah sebabnya Tuhan memanggil mereka supaya mereka bertobat kepadanya. Tuhan terus mengajak mereka dalam upaya membentuk suatu budaya baru dengan prinsip yang baru juga, yaitu hidup berbeda dengan dunia. Jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat atau di dalam Imamat 18 ini, ada sebuah peraturan yang ditetapkan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, di mana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk meninggalkan budaya yang mereka ikuti di Mesir, yaitu segala kebiasaan seksualitas Mesir, di mana pada saat itu mereka melakukan seks bebas antar sesama mereka, bukan hanya kepada sesama mereka, tetapi juga kepada keluarga mereka masing-masing, kepada sesama jenis, bahkan kepada binatang sekalipun. Peraturan yang ditetapkan Tuhan kepada bangsa Israel saat itu memberikan arahan kepada bangsa Israel untuk menjauhkan diri dari hubungan yang tidak wajar itu, atau menjauhkan diri dari seks bebas yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adanya budaya tersebut berakibat tentunya pada hubungan pernikahan, sistem kehidupan keluarga, dan kehidupan seksualitas yang menghancurkan karakter masyarakat saat itu. Kehancuran pernikahan, kerusakan sistem hidup keluarga, dan amoralitas seksual menghasilkan kerusakan karakter masyarakat dan budaya saat itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentinglah bagi kita untuk membangun semuanya, terutama membangun karakter, membangun budaya masyarakat di dalam kehidupan kita, dalam prinsip atau budaya di dalam ruang lingkup kekudusan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperingatkan bangsa Israel bahwa jika bangsa Israel tetap melakukan hal-hal keberdosaan yang demikian, maka Tuhan akan menindak tegas segala budaya yang telah mereka lakukan itu. Maka Tuhan juga akan menindak tegas bangsa Israel jikalau mereka menentang prinsip kekudusan. Dalam artian,
Tuhan akan memberikan penghukuman kepada bangsa Israel, kepada mereka semua, jika mereka tetap hidup, jika mereka tetap terkungkung di dalam keberdosaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tentunya tidak menginginkan kita untuk mengikuti budaya dunia. Tuhan tidak ingin kita hidup serupa dengan dunia ini. Jika dunia ini memiliki budaya yang buruk, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh terpengaruh akan buruknya budaya dunia. Justru kita harus menjadi penerang bagi dunia. Meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, tetapi kita bisa menjadi penerang. Jangan seperti bangsa Israel yang terpengaruh dengan budaya yang ada, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dosa yang mereka lakukan membuat Allah marah, sehingga Allah ingin menjatuhkan hukuman kepada mereka. Melalui firman ini, Bapak Ibu, kita diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada bangsa Israel, terlebih kepada kita semua. Mengapa demikian? Meskipun kita bergelimang di dalam dosa, tetapi Tuhan masih mau menerima kita. Tuhan masih mau mengingatkan kita agar kita bertobat, agar kita berbalik kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kami boleh menerima firman-Mu, karena kami boleh memahami, karena kami boleh mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi pedoman, menjadi hikmat di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak seperti bangsa Israel Tuhan, mereka tetap terkungkung di dalam dosa. Biarlah kami boleh terbebas dari dosa, Bapa. Engkau yang bantu kami, agar Engkau yang memampukan kami dalam menjalani segala kehidupan kami. Kami serahkan segala kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.